Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ini juga Bapak juga akan menjelaskan dulu yang di slide kemarin itu. Artinya biar kalian itu nyambung nanti dengan tugas yang kemarin itu ya. Jadi di sini uji normalitas data dan homogenitas data. Jadi pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis parametrik. Pengujian ini dilakukan terhadap asumsi-asumsi berikut. Yang pertama apa? Untuk uji korelasi dan regresi ini kita nanti selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas data. Sedangkan uji perbedaan atau komparatif itu uji T, uji ANAVA, ANACOVA, dan selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas data dan homogenitas data. Apabila datanya ordinal diubah dulu ke data interval itu ya. Jadi kemudian yang pertama sekali uji normalitas data, apakah sampel yang diambil itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini tujuannya. Apakah sampel kita itu berdistribusi normal atau tidak? Tujuannya apa? Kalau di normal berarti kita bisa menggunakan uji statistik parametrik. Kalau tidak normal maka kita tidak bisa menggunakan parametrik. Nah, gitu. Jadi umpamanya kalau kenapa syarat ini kita lakukan dulu? Jangan sampai kita menganalisis dengan rumus atau mesin yang salah gitu. Hasilnya juga akan keluar tapi itu salah nanti hasilnya gitu. Jadi ini syaratnya. Jadi karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik, nah ini sini yang akan dipergunakan. Uji parametrik mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka disarankan menggunakan uji non parametrik. Nah, inilah kurva normalnya berbentuk lonceng dia itu sebaran datanya. Nah, uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Chi kuadrat. Adapun rumusnya itu yang seperti ini. Pertama kita buat dulu hipotesisnya, data berdistribusi normal, kemudian HA data tidak berdistribusi normal. Sedangkan rumus Chi kuadrat hitungnya kita bisa menggunakan rumus ini. Ini Chi kuadrat hitung itu ini berarti dia menggunakan panjang kelas yang pertama sampai berapa banyak kelasnya, UI kurang EI kuadrat per EI. UI ini merupakan frekuensi pengamatan, sedangkan EI frekuensi yang diharapkan. Jadi ketika kita mencari Chi kuadrat hitung nanti kita bisa menggunakan tabel pembantunya. Kemudian kriteria pengujiannya apa gitu kan. Jadi kan ada H0 dan HA. Jadi mau terima H0 atau tolak H0. Nah, jadi fokus pada kriteria ini. Nah, gitu. Jadi tolak H0 jika Chi kuadrat hitung lebih dari sama dengan Chi kuadrat tabel, atau ini kalau secara simboliknya ditulis seperti ini, Chi kuadrat hitung ini artinya kalau misalnya ada di indeksnya 1 kurang alfa kali K kurang 1 itu tabel maksudnya gitu. Dengan alfa taraf nyata untuk pengujian dan DK derajat kebebasan itu adalah K kurang 1. K itu banyak kelas. Dalam hal lain H0 diterima. Apa maksud dalam hal lain? Artinya jika kurang dari. Kan kalau lebih dari sama dengan berarti tolak, kalau kurang dari adalah terima. Oke, ini tugasnya yang kemarin Bapak sudah suruh kerjakan, udah Bapak jelaskan ya. Jadi tolong dikerjakan dan dimana yang kurang jelas ditanyakan kembali. Jelaskan mengenai uji normalitas data yang kemarin itu sudah Bapak berikan slide. Jadi dari slide itu sebelumnya untuk menguji normalitas data dia itu tentunya harus dicari rata-rata dan simpangan baku dulu. Rata-rata dan simpangan baku itu kan sudah dijelaskan pada pertemuan kedua. Itu bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, ini sigma x bar sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi. Begitu juga dengan simpangan baku. Kita juga sudah mendiskusikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu ketika di slide varian dan simpangan baku. Jadi untuk mencari simpangan baku itu kita bisa menggunakan itu S kuadrat sama dengan N kali sigma Fi kali Xi kuadrat kurang sigma Fi Xi kuadrat per N kali N kurang 1. Jadi itu sudah ada sebelumnya kita selesaikan di papan. Coba dilihat lagi contohnya, dan jika kurang jelas juga boleh tanyakan lagi di WA grupnya. Nah, sebelumnya itu kan Bapak juga sudah mengirimkan ini yang contoh kemarin itu sebagai pedomannya gitu untuk mencari uji normalitas data. Jadi dari sini ini kan
dari contoh itu Bapak angkat kembali, Bapak tulis kembali sebagai penjelasannya. Ini data daftar tinggi 100 mahasiswa. Di sini kan sudah dibuat daftar distribusi frekuensi. Di sini Bapak tidak menjelaskan lagi, juga sudah dijelaskan pada pertemuan pertama kemarin itu bagaimana membuat daftar distribusi frekuensi, di mana kita mencari dulu rentang, kemudian banyak kelas dan panjang kelas menggunakan yang pertama rentang data maksimal dikurang data minimal, kemudian banyak kelasnya kita mencari 1 tambah 3,3 log n, kemudian baru kita mencari panjang kelasnya menggunakan rentang bagi banyak kelas. Nah, ini apabila sudah diperoleh daftar distribusi frekuensi seperti ini sudah didata dari 140 sampai 124. Di sini ada berapa kelas? Berarti ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Ada 7 kelas, di mana ini frekuensinya totalnya berarti nilai tinggi badan antara 140 sampai 144 itu ada 7 orang, 7 mahasiswa. Nah, di sini pun Bapak tidak menjelaskan lagi bagaimana menentukan rata-ratanya. Di sini sudah setelah dihitung dengan rumus ini diperoleh X bar 157,8 dan simpangan baku dengan menggunakan rumus ini diperoleh yaitu 8,09. Nah, kalau misalnya di sini juga ada di slide yang dulu apa ngajar sisi 1. Di sini contohnya kalau kita mencari rata-rata kan harus membuat tabel seperti ini juga. Artinya di sini kita juga mencari xi kuadrat, fi kali xi, kemudian fi kali xi kuadrat, baru disubstitusikan ke rumus berikut sehingga diperolehlah rata-ratanya seperti itu. Nah, jadi untuk mencari normalitas data memang kita harus tahu dulu rata-rata dan simpangan baku. Nah, nanti di tugas itu kalian itu harus ada proses dari cara membuat daftar distribusi frekuensi, mencari rata-rata dan mencari simpangan baku, baru kita next ke poin ini, langkah menguji normalitas data. Sebelumnya itu kan sudah ada poin 1 dan 2, itu memang sudah Bapak mintakan kalian itu untuk mencari rata-rata dan simpangan baku. Nah, jadi itu dulu yang harus dicari. Nah, gitu. Sebentar ini Bapak buka slide yang kemarin itu yang Bapak kirimkan. Statistik uji normalitas data. Nah, di sini yang tugas kemarin itu sudah buatlah daftar distribusi frekuensi dulu, tentukan rata-rata dan simpangan bakunya. Sekarang baru kita next di langkah ketiga yang kemarin itu yang banyak mengatakan bahwa ini menguji normalitasnya masih sulit dipahami. Oke, kita mulai dari yang ketiganya, yaitu sekarang kita membuat langkah menguji normalitas data. Terlebih dahulu, di sini kita sudah masuk ke bagian pengujian hipotesis. Uji normalitas data dan homogenitas data itu merupakan salah satu penguji syarat atau asumsi dasar untuk menggunakan uji statistik parametrik. Nah, jadi kita kalau ada data itu, kalau kita menggunakan nanti uji T, membuktikan hipotesis penelitian kita, menggunakan uji ANAVA, ANACOVA, berarti kita harus mengecek dulu data. Oke, kita lanjutkan. Tadi mati lampu terputus. Ini mati lampu juga masih di tempat Bapak. Jadi uji normalitas data tadi Bapak sampaikan bahwa merupakan uji atau syarat awal untuk kita bisa menggunakan uji statistik parametrik. Nah, gitu. Apabila data kita nanti normal, baru kita bisa menggunakan uji statistik parametrik untuk membuktikan hipotesis dari penelitian kita. Ya, nah, di sini terlebih dahulu untuk menguji normalitas data kita harus membuat hipotesis pengujiannya. Di situ kan kemarin sudah Bapak tulis juga di poin contoh 3 itu yang suruh latihan itu, buat dulu hipotesisnya. Apa hipotesis dari normalitas data itu? Yang pertama H0, data berdistribusi normal, kemudian HA, data tidak berdistribusi normal.
Nah, di sini terkadang di buku ada juga menulis H1. Itu sama saja H0 H1 karena ini pasangannya. Ada H0 berarti pasangan H1 atau HA. Kalau misalnya HA itu singkatan dari hipotesis alternatif, sedangkan H0 hipotesis nihil, nah gitu. Nah, setelah kita sudah merumuskan hipotesis pengujian normalitas data, memang seperti ini hipotesisnya. Baru kita menentukan nilai C kuadrat hitung. Jadi di sini kita masih belajar bagaimana uji normalitas data secara manual. Artinya kita cari. Berarti kita perbandingannya itu atas dan bawah dari daftar distribusi yang sebelumnya. Jadi di sini ada 139,5. Dari mana? Itu batas bawah dari kelas bawah ini. Jadi 140 dikurang 0,5 dapatlah 139,5. Begitu juga kemudian batas atasnya ditambah 0,5, 144 tambah 0,5 jadinya 144,5. Jadi cukup kita lihat yang bawah ini, kemudian kita yang atas semuanya batas atas. Kenapa batas bawah yang sebelah sini kita tidak tulis lagi? Karena sama saja 144 tambah 0,5, 144,5. Sedangkan batas bawah ini 145 dikurang 0,5. Karena kalau batas bawah dikurang 0,5, kalau batas atas ditambah 0,5. Sama dengan ini gitu. Ini sama dengan ini. Jadi cukup aja kita lihat yang ini paling bawah, kemudian ini paling atasnya sama semuanya hingga 174,5. Itu nilai X yang berdasarkan daftar distribusi frekuensi yang sebelumnya yang merupakan batas bawah dan batas atasnya. Setelah kita sudah menentukan nilai X, selanjutnya kita menentukan nilai Z. Z untuk batas kelas. Bagaimana kita menentukan nilai Z? Nah, gitu. Di pertemuan yang ketiga sebelum kita libur itu sudah kita bahas. Ada slide apa itu normalitas ya, apa tuh yang kemarin distribusi normal, gitu, distribusi normal. Jadi bagaimana kita mencari nilai Z? Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan satu contohnya saja mencari nilai Z, yaitu menggunakan rumus Z itu X kurang X bar per simpangan baku. Jadi di sini X-nya itu mana? Batas kelas tadi gitu. Kemudian dikurang dengan X bar. X bar itu kan rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya. Ini. Dan ini simpangan bakunya 8,09. Jadi harus dicari itu dulu baru kita bisa menyelesaikan ujian normalitas data. Nah, jadi dikurang 139 dikurang 157,8 dapatlah negatif 18,3 per simpangan bakunya 8,09 sehingga dibagi dapatlah hasilnya negatif 2,26. Itu dibulatkan, diambil dua angka di belakang koma. Nah gitu. Jadi ini. Begitu juga yang selanjutnya. Berarti X 144 dikurang rata-rata per simpangan baku tadi dapatlah ini dan ini sampai semuanya. Karena di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 nilai X, tentunya nilai Z-nya juga ada 8. Kemudian kita mencari luas tiap kelas interval. Mencari luas tiap kelas interval ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Bapak menuliskan satu contohnya. Jadi di sini cara menentukan luas tiap kelas interval. Berarti di antara nilai ini, kenapa Pak buat seperti ini? Karena di antara nilai Z tadi, di antara berdua ini ada luasnya. Jadi ini nggak perlu dibuat seperti Bapak tulis ini. Bapak tulis buat seperti ini, ada tanda kemudian ini nilai, biar mudah kalian pahami. Artinya ini nggak sejajar dengan ini. Tapi di antara ini, karena luas di antara nilai Z ini dan ini ya, luas antara Z ini dan ini gitu. Jadi ini Bapak buat seperti ini biar mudah. Nah, tapi kalau kalian nggak buat nggak masalah. Tapi nilai yang ditulis di sini itu di antara ini. Ini di antara ini. Nah gitu. Nah, jadi bagaimana cara carinya? Tadi nilai Z di sini kan negatif 2,26 dengan negatif 1,64. Jadi kita mencari luas di antara itu. Nah gitu. Nah, jadi di sini nilai Z-nya yang pertama negatif 2,26. Kemudian nilai Z satu lagi negatif 1,64. Jadi kalau kita ingin mencari luas yang diarsir itu gimana? Berarti kan luas yang diarsirnya di sini gitu. Luas yang diarsirnya itu luas dari 0 ke Z negatif 2,26 dikurang dengan luas dari 0 ke negatif 1,64. Nah, seperti yang kita diskusi yang lalu. Ini dari mana dapatnya? Lihat tabel. Tabel distribusi normal yang sebelumnya kan sudah difoto juga. Udah ini. Lihat di tabel diperoleh dilihatnya negatif 2,26 berarti negatif 2 ya. Sebentar ya, Bapak ambil bukunya dulu. Ya,
Ini sudah ada bukunya juga. Tadi nilai Z-nya diperoleh luas dari 0 ke Z negatif 2,2 itu dari tabel. Jadi tadi karena nilai negatif positif sama di nilai Z-nya itu 2,2. Ini 2,2-nya di sini. Kemudian 6, kita lihat 6. Nah, ini udah sampai 6 ya. Di atasnya. Oh, ini 5 masih. 5, ini 6. 4881. Berarti kalau 4481 jangan lupa ditambah 0,4881. Nah, ini. Kemudian nilai Z negatif 1,64, berarti negatif 1,6 dilihat dari 1,6. Mana 1,6-nya? Ya ini. 1,6 kemudian 4. Nih 4 nih di atas nih 4. 1,6 4. 4496. 4495 ya, 4495. Nah, di sini kita kembali ke sini. Jadi 0,4481 dikurang dengan 0,4495 dapatlah 0,0386. Jadi nilai di sini tadi nilai Z-nya 0,0386 itu diperoleh dari luas antara Z ini dan Z ini. Begitu juga selanjutnya Z ini kemudian yang ini dan ini. Nah, perlu diingat ini kalau di sini bukan dikurang lagi nanti jadinya, karena ini kan satu nilai Z positif berarti sebelah kanan, satu sebelah kiri berarti kan ditambah. Nah, gitu. Untuk selanjutnya begitu juga yang ini kurang yang ini dapatlah luasnya ini. Nanti kalian itu ketika menyelesaikan itu satu boleh digambar seperti ini, yang lainnya itu nggak perlu lagi diselesaikan digambar seperti ini, langsung aja cukup dicoret-coretnya saja. Tapi kalau mau gambar semua atau mencari nilai Z sampai detail seperti ini juga boleh. Nah, gitu. Sampelnya satu aja. Nah, gitu. Kalau mau tulis semua ya silahkan, terserah kalian. Sekarang bagaimana kita menentukan luas ini udah, frekuensi yang diharapkan atau EI ini kan yang masuk ke rumus dari uji normalitas data itu ini EI dan OI inilah. Nah, gitu. Jadi EI itu dari mana diperolehnya? Oke, EI itu diperoleh dari N itu banyak data. Atau frekuensi yang diharapkan itu diperoleh dari N banyak data dikali dengan luas tiap kelas interval. Jadi tadi kasus yang tadi Bapak bahas tadi 100 datanya, mahasiswanya 100 dikali dengan luas kelas. Berarti luas kelas yang sudah kita cari sebelumnya 0,0386 itu yang pertama ini. Luas kelas 0,0386. Jadi dikali dengan 100 karena N-nya 100. Nah, gitu. Jadi diperolehlah 3,86 atau kalau dibulatkan 3,9. Begitu ya selanjutnya dicari lagi nilai N-nya dikali dengan 100 dikali dengan luas kelas ini dapat ini, 100 dikali dengan ini dapat ini, 100 dikali dengan ini dapat ini. Sedangkan frekuensi pengamatan itu sama dengan frekuensi yang di daftar distribusi frekuensi tadi, atau frekuensi pengamatan itu sama dengan frekuensi absolut, artinya sama dengan frekuensi ini. Jadi 7, 10, 16, 23, nah itu 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Sama seperti frekuensi yang di daftar distribusi frekuensi tadi, OI. Setelah kita sudah siap membuat tabel distribusi frekuensi diharapkan dan pengamatan, baru kita masuk ke rumus Q kuadrat hitung. Di slide sudah ada, yang kemarin itu yang udah Bapak kirim, itu Q kuadrat hitung itu kan pakai rumus ini. OI kurang XI dikuadratkan per EI. Nah, jadi di sini diperolehlah tadi sebelumnya OI kan 7 yang pertama. Dikurang dengan EI. Nah, dikuadratkan per EI 3,9. Begitu juga selanjutnya dari OI tadi. OI 7 kurang 3,9 dikuadratkan per EI 3,9 lagi. Semuanya selanjutnya itu sigma tadi. Arti sigma tadi di sini kan jumlah, berarti jumlah semuanya ditambah. Kemudian perlu diingat ini 7 dikurang dulu dengan 3,9. Udah dapat 3,1 kalau nggak salah Pak Maren. Ya 3,1. Kemudian baru dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dapatlah 9,61 di per 3,9. Begitu yang selanjutnya ini. Kemudian dibagi. Dapatlah 2,46. Nah, semuanya kemudian dijumlahkan. Di sini boleh dibulatkan satu angka belakang koma atau dua angka. Tapi kalau misalnya banyak seperti ini kan nggak mungkin kita tulis 0 gitu saja. Tapi tetap diambil. Kalau ada 0 semua sampai dia satu ada angka di belakang. Sehingga diperolehlah Q kuadrat hitung 4,2. Sangat mudah kan untuk mencarinya. Nah, gitu. Jadi maksudnya di sini prosesnya memang sedikit panjang. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah penyelesaiannya.
Karena ini sini kita masih mencari uji normalitas data secara manual. Ci kuadrat hitung sudah kita peroleh, kemudian kita menentukan Ci atau nilai Ci kuadrat tabel. Ci kuadrat tabel itu bagaimana ya, seperti ini, seperti yang ada di slide, yaitu Ci kuadrat tabel itu 1 kurang alfa kali K kurang 1. Di sini alfanya berapa? Artinya taraf signifikansinya kita menggunakan 0,05. Biasanya alfa itu boleh 0,01 atau 0,05. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan 0,05. Jadi 1 dikurang 0,05 itu 0,95. 7 kurang 1. K ini banyak kelas. Tadi banyak kelas kita 7. Untuk kasus tadi yang distribusi frekuensi sebelumnya, ini ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kurang 1 adalah 6. Nah, setelah dapat 6, namanya Ci kuadrat tabel. Berarti kita melihat pada Ci kuadrat tabelnya. Ini tabelnya juga sudah pernah Pak kirim yang kemarin itu. Ci kuadrat tabel. Tadi sebelumnya berarti 0,95. Jadi yang kita lihat itu di 0,95. Mana ya? 0,9 di sini. 0,95 ini. Nampak kurang 0,95 nih. Jadi yang kita lihat di 6. Ini 6-nya di sini kita lihat banyak kelasnya tadi. Nah, nih 12,6 dapatnya. Ini 0,95. 12,6. Oke, Ci kuadrat hitung sudah kita dapat 12,6. Baru kita menarikkan kesimpulan atau membandingkan nilai Ci kuadrat hitung dan Ci kuadrat tabel, atau itu namanya kita menyimpulkannya. Bagaimana kita cara menyimpulkannya? Jadi berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, Ci kuadrat hitung 4,2 dan Ci kuadrat tabel 12,6. Nah, berdasarkan kriteria pengujian hipotesis diperoleh Ci kuadrat hitung, berarti di sini kurang dari Ci kuadrat tabel, atau tadi 4,2 kurang dari 12,6. Sehingga apa kalau dia kurang, kalau Ci kuadrat hitung kurang daripada Ci kuadrat tabel, apa? H0 diterima. Nah, akibatnya dapat disimpulkan bahwa data tinggi badan status mahasiswa berdistribusi normal. Karena H0 tadi apa yang sebelumnya? Di sini H0. Data berdistribusi normal. Karena terima H0-nya. Nah, gitu. Nah, jadi pedoman kita itu pada kriteria yang sebelumnya di slide ini, yaitu nah ini. Tolak H0 jika Ci kuadrat hitung kurang dari Ci kuadrat tabel. Oh, lebih dari Ci kuadrat, sama dengan Ci kuadrat tabel. Berarti kalau ini kan tolak. Kalau terima apa? Lawan dari lebih dari sama dengan? Ya kurang dari. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai dalam menganalisis uji normalitas data. Jika nanti kurang paham juga setelah melihat video ini, boleh ditanyakan kembali lagi sama Bapak di WA grupnya. Oke.